Nah, untuk malam hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Desain dan Perancangan Multimedia dengan materi yang berjudul Desain Web dan Interaksi. Dan ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama itu prinsip desain web, yang kedua UX dan UI, yang ketiga wireframing dan prototyping. Pertama-tama, apa itu desain web dan interaksi? Desain web dan interaksi adalah dua bidang yang saling terkait yang berfokus pada pembuatan situs web yang menarik dan mudah digunakan. Desain web ini berfokus pada tampilan visual situs web. Ini termasuk hal-hal seperti tata letak halaman, skema warna, pemilihan gambar, dan tipografi. Desainer web bertujuan menciptakan situs web yang estetis dan informatif. Dan desain interaksi berfokus pada bagaimana penggunaan berinteraksi dengan situs web. Ini termasuk hal-hal seperti navigasi situs, fungsionalitas elemen web, dan keseluruhan alur pengguna. Desain interaksi bertujuan menciptakan situs web yang intuitif dan menyenangkan untuk digunakan. Desain web memastikan situs web terlihat bagus, sedangkan desain interaksi memastikan situs web berfungsi dengan baik. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pengguna UX yang positif. Contoh, desain web akan menentukan bagaimana produk ditampilkan dan gambarnya terlihat. Ada seperti gambar di bawah. Dan kemudian seperti ada pada video tentang bagaimana untuk mencari barang yang kita inginkan, bagaimana menambahkannya ke keranjang, dan bagaimana cara menyelesaikan metode pembayarannya. Nah, yang seperti ada di video itu adalah contoh desain interaksi yang menentukan bagaimana pengguna mencari produk dan menambahkannya ke keranjang belanja dan menyelesaikan pembelian. Kemudian prinsip desain web. Prinsip desain web adalah pedoman yang membantu menciptakan situs web yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Berikut adalah beberapa prinsip penting yang perlu diingat. Yang pertama, kesederhanaan atau simplicity. Hindari desain yang rumit dan berlebihan. Fokus pada penyajian informasi yang jelas dan terstruktur dengan baik, menggunakan elemen desain yang minimalis. Kemudian fokus pada pengguna atau user centric. Prioritas utama dalam desain web adalah pengguna. Pahami kebutuhan, kebiasaan, dan tujuan pengunjung situs Anda. Gunakan desain yang membantu mereka mencapai tujuan dengan mudah dan memberikan pengalaman yang memuaskan. Yang ketiga, kejelasan dan keterbacaan atau clarity dan readability. Pastikan konten mudah dibaca dan dimengerti. Gunakan font yang jelas, ukuran teks yang sesuai, dan kontras warna yang baik antara teks dan latar belakang. Kemudian kompatibilitas perangkat atau device compatibility. Situs web Anda harus terlihat dan berfungsi dengan baik di semua perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Kemudian saya akan membahas apa itu UX dan UI. UX dan UI adalah istilah yang sering disebut berdampingan di dalam dunia desain web dan pengembangan produk digital. Keduanya saling terkait, namun memiliki fokus yang berbeda.
Pengalaman pengguna atau UX berfokus pada keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk digital seperti situs web, aplikasi, atau perangkat lunak. Ini mencakup hal-hal seperti kegunaan, kemudahan pengguna, efisiensi, kepuasan, dan emosi yang ditemukan oleh produk tersebut. Seperti pada gambar di tengah, bagaimana tentang cara kita membuat pengguna puas dengan informasi arsitektur, visual desainnya, fungsibilitasnya, usability, tipografi, user interface, kontak strategi, dan interaksi desain dengan baik, dengan benar dan baik, agar menciptakan pengalaman yang intuitif, menyenangkan, dan bermanfaat bagi pengguna. Mereka melakukan penelitian pengguna, membuat prototipe, dan menguji iterasi desain untuk memastikan produk tersebut memenuhi kebutuhan pengguna. Dan kemudian terbuka pengguna atau UI. UI berfokus pada aspek visual dan interaktif dari produk digital. Ini mencakup hal-hal seperti tata letak halaman, pemilihan warna, tipografi, tombol, menu, dan elemen grafis lainnya. Desainer UI bertujuan untuk menciptakan antarmuka yang menarik secara visual, mudah dipahami dan konsisten. UI ini adalah bagian dari UX, namun UX memiliki cakupan yang lebih luas. Kemudian saya membahas apa itu wireframing dan prototyping. Wireframing dan prototyping adalah dua tahap awal yang penting dalam proses desain web dan pengembangan aplikasi. Keduanya sama-sama membantu memvisualisasikan ide dan mendapatkan feedback sebelum tahap coding atau pengembangan yang sebenarnya dimulai. Namun, mereka memiliki perbedaan dalam tingkat detail dan fungsinya. Wireframing atau pembuatan wireframe adalah representasi visual sederhana yang menunjukkan struktur dan tata letak dasar dari sebuah antarmuka, mirip seperti kerangka bangunan. Wireframe berfokus pada fungsi dan alur pengguna ketimbang estetika. Wireframe biasanya dibuat dengan garis, kotak, dan bentuk dasar untuk menggambarkan elemen-elemen antarmuka seperti menu, tombol, formulir, dan area konten. Tujuan wireframe sendiri ialah mendefinisikan struktur dan organisasi konten, menguji alur pengguna dan interaksi dasar, mendapatkan feedback awal dari pengguna dan stakeholder terkait, mempermudah komunikasi antar desainer, developer, dan product manager. Prototyping atau yang disebut pembuatan prototype. Prototype adalah representasi yang lebih detail dan interaktif dari sebuah antarmuka. Prototype tak hanya menunjukkan tata letak, tetapi juga bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan elemen-elemen tersebut. Prototipe bisa dibuat dengan berbagai tingkat kerumitan, mulai dari prototipe statis yang hanya menyimpulkan visual dan aplikasi dasar, hingga prototipe dinamis yang bisa mensimulasikan fungsionalitas yang lebih kompleks. Tujuan prototipe sendiri ialah memvisualisasikan interaksi pengguna dan aliran antarmuka, menguji usability, dan mendapatkan feedback yang lebih detail, memastikan alur pengguna dan fungsionalitas sudah sesuai dengan harapan, menilai kelayakan teknis sebelum pengembangan. Sekian dari saya untuk malam hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau presentasi?
Nggak ada ya, Mas Lutfi aja berarti ya. Tadi Mas Lutfi tentang Adobe dan apa desain web dan interaksi. Oke, ke Adobe dulu ya. Ini standby nggak nih sama laptopnya nih? Kemarin sudah saya coba Pak, laptop saya langsung nge-hang Pak, Iya kah? Photoshop yang nggak kuat. Kalau versi lama ini sudah saya cari Pak, cuma selalu ke yang versi terbaru terus Pak. sudah coba ini nggak Caranya? yang portable? Setahu saya yang ringan itu yang Ada. portable. Ada kayak yang Adobe Photoshop Express kalau nggak salah Pak. Yang ada Photoshop portable. Illustrator juga ada yang portable nih. Kalau mau yang lebih belum. ringan. Belum saya coba itu. Oh, sudah. Yang mau saya tanyakan tentang Adobe Photoshop itu apa bedanya antara layer dan layer mask? Layer mask. Ada nggak tadi dijelaskan? Layar nggak ada Pak. Nggak ada ya? Ya coba dicari Nggak tahu ada. dong. Kan masih bahas tentang Adobe Photoshop. Ya itu Baik. kenapa nggak ditampilkan? Kan ini biasa dipakai nih layer. Layar dan layar mas. Coba tampilkan slide-nya, saya mau lihat lagi. Ini Pak. Apa bedanya sama ini ya? Mas Fatur kemarin apa? Bukannya Photoshop juga? Mas Pato. Lain. Bukan Bang, sepatu. Iya Pak. Mas Pak. Juga, Pak. Putus juga ya. Tapi mata kuliah beda Pak kayaknya. Mana ininya? Pada anunya, slide-nya saya mau lihat. Ini Pak. Bawa lagi. Ya, tadi yang di atas. Ini. Yang slide ke-7. 7. Coba yang bawahnya lagi 8. Pencil tool. Oh, yang 5 coba, yang slide 5. Oh, option bar. Yang 9 coba. Slide 9. Apa bedanya ini antara pen bucket tool dengan brush tool? Pen bucket tool ini saat diklik Pak, warnanya itu langsung mencampur ke seluruh layar atau area yang diklik. Layar atau area? Sedangkan brush tool ini area. Sedangkan brush tool ini seperti kuas, saat digaris itu warnanya cuma segaris gitu. Sesuai dengan ini ya, gerakannya ya, gerakan mouse atau pointer. Gerakan mouse.
Bawa lagi. Main di atas 11 coba. 11 ini. Sayangnya ini sih nggak bisa dioperasikan, jadi saya mau minta ini sebenarnya dicoba operasikan. Ini manipulasinya contohnya seperti apa? Kan manipulasi itu luas. Man- manipulasi ini Maksudnya. contohnya seperti mengubah gambar yang diinginkan, seperti misal memperbesar gambarnya, memperkecil, memotong, ataupun memutar gambarnya. Berarti sebenarnya bukan manipulasi ya, sebenarnya lebih ke mengedit gambar aja sebenarnya itu. Manipulasi itu lebih ke misalnya matanya dihilangkan, ditambahkan, kan itu manipulasi. Ini kan kayak mengedit aja. Umum masih kurang tepat kalau manipulasi namanya. Misalnya manipulasi itu kan merubah background. Makanya manipulasi ini sebenarnya luas. Kalau kata-katanya manipulasi harus diperjelas ini apa, atau apa transisi, nama ininya, pembahasannya, mengubah dimensi gambar, image itu apa itu, image size itu beda lah. Yang ini slide yang ini nanti perlu diperbaiki. Yang di bawahnya apa? Jangan ini ya Mas, kalau Yang di misalnya bawah. membuat apa materi itu jangan yang terlalu apa ya, terlalu luas pembahasannya. Ini kan kayak yang tadi kan yang sebelumnya kan jelas ya, ini crop, memotong ya kan, betul, itu untuk memotong. Yang sebelahnya ini kanan rotasi kan memutar, jelas itu memang untuk memutar, untuk memotong. Kalau manipulasi itu luas betul, manipulasi terlalu luas, mungkin lebih ke, kalau kata yang tepat itu mengedit gambar aja sebenarnya itu, karena kan dari sesuai penjelasannya kan tadi memperbesar, memperkecil, terus gambarnya juga itu kan mengatur apa size, ukuran gambar aja itu. Kalau manipulasi itu lebih tingkatannya mungkin di atas ini, yaitu tadi yang saya bilang berubah mungkin sungai yang warna coklat yang keruh jadi warna biru. Nah itu kan bisa masuk di memanipulasi gambar. Ini lebih kayak mengedit gambar aja ini, kalau dari pembahasan narasi. Oke, teman-teman, ini ya usahakan ya, itu sih mau kayak apa ya, dan bisa diinstal di laptopnya. Ya diusahakan lah bagaimana caranya, kalau memang salah satu cara ya yang portable, yang diinstal itu lebih ringan setahu saya. Kemudian atau ini menambah RAM ya kan, atau mengganti ke SSD gitu. Oke, di sini sudah azan ya. Selanjutnya setelah azan kita lanjut lagi, mungkin nanti saya tanya langsung ke materi selanjutnya ya. Teman-teman, siapa tahu ada yang mau presentasi, silahkan ya. Bagaimana cara untuk memastikan sebuah situs web itu memiliki waktu muat yang cepat? Kalau menurut Mas Lutfi bagaimana cara memastikannya? Memastikan apa tadi, Mak? Waktu muat waktu muat cepat itu berarti dia cepat ininya, bahasa kita ini loadingnya cepat gitu kan.
diklik langsung apa ya, dia cepat websitenya ya. Kalau dari saya Pak, pertama minimalis, Heeh. kedua gambar yang digunakan itu mungkin formatnya dengan size yang kecil atau dikompres, mengurangi ukuran file gambar tersebut. Heeh. Kemudian Apalagi itu aja sih kan kepikiran. lanjut. Tadi ada dibahas tentang wireframe. Ada Pak. Ada. Coba Mas Lutfi jelaskan secara singkat wireframe itu apa, terus fungsinya dalam proses desain web itu apa? Wireframe ini secara singkatnya artinya itu mirip seperti prototipe sih Pak. Nah ya, terus. Yang seperti kayak menggambarkan tata letak di mana garis, kotak, seperti bentuk-bentuk dasar elemen-elemennya Pak. Mungkin seperti menu, tombol-tombol atau area konten gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Fungsinya apa wireframe ini? Wireframe ini fungsinya Buat apa mungkin ada wireframe? Emang kalau ada wireframe apa yang terjadi dalam desain web? Kalau nggak pakai wireframe emang kenapa? wireframe ini fungsinya mungkin seperti uji coba ya Pak. Misalnya bagaimana respon dari tombol tersebut atau bagaimana pengguna merasakannya. Jadi pembuatnya ini dapat feedback dari pengguna tersebut. Kalau tanpa adanya wireframing ini kemungkinan ya bisa terjadi error atau bagaimana gitu. Ada lagi? Itu aja sih. Nah, kalau secara singkat wireframe itu sebenarnya blueprint. Seperti sketsa yang simple, yang sederhana, atau juga kayak blueprint. Jadi di situ ada tata letaknya kan, tata letak halaman web, terus ada elemen-elemen utamanya kayak header, footer, navigasi, tapi tanpa detail desain visual. Jadi fungsinya apa kalau pakai wireframe ini? Kalau pakai wireframe ini fungsinya untuk membantu merencanakan tata letak atau hierarki. Kalau di desain itu kan ada namanya hierarki kan, hierarki yang mana yang penting itu di atas, ya kan? Yang mana yang lebih penting itu lebih besar dia. Nah, itu kan. Sebelum masuk ke tahap desain visual. Jadi ini wireframe ini tahapan sebelum masuk ke desain visual. Dan juga tadi betul. Di sini di wireframe ini juga untuk mendapatkan feedback dari pemangku kepentingan. Jadi misalnya klien kita kah, ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Lanjut.
Mas tahu nggak apa arti dari apa kepanjangan dari SEO? Kepanjangan SEO. Heeh. SEO, SEO. Ya lanjut, kita tahu ya. Eh, Ya, Mas bisa Kalau dari ada ada sempat mempelajari nggak tentang usability testing? Subjektif. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Hmm. Ya sudah, berarti itu aja ya. Teman-teman, ada ya, dan lagi mau presentasi ya. Berarti ya, terakhir sudah nih. Nggak ada ya, berarti masuk aja nih. Jadi masukan dari saya yang pertama, teman-teman siap siaga. Kalau dari saya tuh siap siaga dalam artian dari segi penguasaan materi, penguasaan atau pemahaman ya. Kalau nggak menguasai ya minimal paham sama materinya. Jadi supaya kita paham, perdalam apa materi kita. Misalnya cari istilah-istilah seputar, kalau memang misalnya tentang Adobe Illustrator, tentang apalagi UI UX, diperdalam lagi ininya, istilah-istilahnya, atau mungkin ada sesuatu istilah-istilah yang asing ya, yang mungkin kita jarang, mungkin waktu lagi kita nyari materi mungkin ada istilah asing gitu ya, misalnya kayak wireframe, prototype. Nah itu mungkin diperdalam lagi tuh. Mungkin kita ada mungkin sempat baca ya, cuma nggak kita cari tahu apa maksudnya gitu ya, kita lewatin aja. Kemudian dari segi hardware, perangkat keras atau gadget teman-teman, karena teman-teman ini teknik informatika, banyak main di software yang menuntut gadget kalian harus mumpuni juga. Jangan selalu excuse dengan alasan perangkatnya yang tidak memadai ya. Tetap harus diusahakan gitu nah. Karena ya teman-teman ini kan di prodi teknik informatika. Kalau misalnya teman-teman ini pendidikan guru atau apalagi di luar non IT lah bahasanya itu ya, non IT ya nggak masalah, paling mainannya Word, Excel, PowerPoint. Nah karena teman-teman ini IT ya, mungkin yang saya bilang sebelumnya di kemarin harus mumpuni memang. Anggaplah itu senjata kalian kan. Kalau kita teknisi, senjata kita kan alat-alatnya kan, kalau kita sebagai teknisi. Kalau sebagai teknisi gadget, HP misal atau laptop ya kan, senjata kita apa ya, alat-alatnya, blower, mikroskop, power supply, itu sudah senjatanya. Kalau senjata kita tidak mumpuni ya kita kalah perang ya kan, kayak gitu ya istilahnya. Ya sama aja kita kuliah ini kan, teman-teman senjatanya ini ya laptopnya itu, softwarenya itu senjatanya kan. Kalau kita tidak punya senjata ya gimana mau menang perang. itu yang perlu diperhatikan, karena nanti kan kalau misalnya teman-teman sudah mulai ke skripsi nanti, nah kan pasti main software. Kalau misalnya
speknya nggak bisa, laptopnya nggak bisa, ya gimana mau ngerjain skripsi kan? Karena disitulah penelitiannya menggunakan software. Bisa nanti kan membuat aplikasi kah, atau membuat web kah, ya kan? Jadi ini sekedar sharing. Kalau saya perhatikan, jadi kalau saya perhatikan teman-teman di sini di kelas ini kurang lebih lah seperti waktu saya S2 dulu. Yang sama di mana? Yang sama adalah kita sama-sama kerja. Banyak yang teman-teman tuh kerja semua. Saya yakin tuh kerja semua tuh. Teman-teman saya di kelas kerja, teman-teman di sini di kelas ini juga kerja kan. Mungkin semuanya kerja juga. Jadi sebenarnya kurang lebih sama aja ya situasinya. Tapi dari jenjang bedanya ya, teman-teman di sini S1, kami dulu S2. Dari segi mata kuliah teman-teman lebih banyak, kami lebih sedikit. Dan kami masa studinya lebih cepat kan, 2 tahun, teman-teman paling cepat 4 tahun. Cuma sistem belajarnya kurang lebih sama. Online juga, ada online-nya juga kan. Kalau dulu saya waktu kuliah itu ya dosennya on cam. Kemudian yang presentasi itu seingat saya kebanyakan online. Mungkin teman-teman yang lagi di jalan mungkin ya, atau memang kondisinya tidak memungkinkan baru mereka off cam. Tapi seingat saya teman-teman itu, saya juga yang presentasi itu on cam. Ya mungkin untuk ini ya, menghargai ini ya dosennya, karena kita kan ngomong ya, masa orangnya nggak ada kan, nggak dilihat gitu. Dan dari situ juga kan kita bisa lihat ya, kalau kita on cam itu kan kita bisa nilai bagaimana caranya berpresentasi, sudah bagus atau belum. Kemudian dari ya itu juga ya, karena saya kemarin S2-nya ilmu komputer, jadi memang mau nak mau ganti laptop, karena laptop saya yang dulu tuh memang laptop jadul ya, bisa dibilang jadul, tapi ndak, kalau masalah performa masih oke. Cuma dari segi tampilan mungkin sudah perlu diganti lah. Karena memang beda ya kalau kita speknya yang sudah lumayan itu. Sedangkan yang lumayan ini aja masih ada beberapa software yang berat itu masih juga dia. Yang besar kapasitasnya masih agak berat gitu. Ya kalau yang saya rasakan ya memang gitu. Yang orang-orang IT ini karena mainannya di software kan, ya spek laptopnya juga harus mumpuni. Kalau kita presentasi dulu, karena kita ini ya ngoding ya kita harus seingat saya sih, teman-teman saya dulu ya mengusahakan lah bagaimana caranya tetap bisa di saat presentasi itu menunjukkan yang terbaik lah. Dari segi materi lah ya, kemudian isi slide-nya dan juga software yang digunakan. Jadi ya kita lagi presentasi itu kan apa yang kita kerjakan pakai apa yang software yang kita pakai kan, apa yang kita kerjakan itu yang kita tampilkan saat presentasi. Dan di saat presentasi itu kita berkelompok, nggak pernah sendirian. Saya sendirian itu ya waktu tesis. Selebihnya saat kuliah itu kami kelompok itu bisa 3 orang, 2 orang, minimal 2 orang lah. Dan di saat presentasi kami biasanya on cam. Kalau dosennya ya on cam, tapi kadang kalau memang lagi mungkin kondisinya tidak memungkinkan ya bisa juga off cam dosennya. Tergantung kondisi. Itu teman-teman
yang perlu diperhatikan dari segi ini ya, laptop sih juga ya, kalau seharusnya ya kalau memang dosennya minta teman-teman ini mencoba mengoperasikan, ya harus seharusnya siap sedia gitu. Karena saya juga, saya dulu begitu kan, kalau ditanya coba datanya dari mana, coba saya mau lihat ininya kan, kalau dosen minta coba dibuka ininya sampai saya mau lihat kerjaannya gimana. Nah kita bukakan lah ya kan, kalau lagi presentasi kan, kalau dosen mau lihat mana coba saya mau lihat, nah kan kita lihatkan gitu kan, share screen, kita lihatkan kerjaan kita ini pak, bla 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 bla. Nah baru nanti ditanya-tanya lah di situ. Nah cuma karena ndak bisa, karena ndak ada yang dioperasikan, ya pertanyaannya terbatas, ndak bisa diulik lebih dalam kan. Cuma ya itu ndak bisa ndak baik apa, ndak bagus juga kalau di terus-terusan begitu ya alasannya, ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu ya. Cuma nanti ke depannya kalau skripsian kan nggak mungkin kayak gitu ya, nggak bisa pak ini laptop saya nggak mungkin ya, itu kayaknya mustahil khusus skripsian begitu ya. Mungkin dari sekarang lah ya diusahakan ya, entah bagaimana yang saya bilang tadi entah di upgrade kayak ininya, speknya kan bisa kan di upgrade, atau ya mungkin membeli unit baru ya, teman-teman lah mengusahakan bagaimana. Cuma kalau dibiasakan seperti ini kurang bagus itu nanti ke teman-teman juga, karena kan nanti endingnya skripsian ya pasti menggunakan software juga. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, semoga bermanfaat, jaga selalu kesehatan. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanya tidak? Minggu depan siapa yang mau presentasi? Minggu depan, besok adakah yang mau presentasi? Maaf Pak, tadi Mas Hendra izin udah masuk karena jaringan kita. Iya. Di grup aja ya anunya. Disampaikan di grup aja lah kalau ada yang izin atau apa gitu ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Nggak ada ya, cukup berarti. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.